Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang judul Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Jonathan Juda. Saya Densa Fitri. Saya Maya Sari. Saya Dianti. Yang pertama ada konsep dan urgensi. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara bersistem yang disajikan asas pendapat yang memberikan arah tujuan tentang keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ada 3 konsep ideologi yang dibahas, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antar warga negara dengan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukannya kajian. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 3 unsur Pancasila dalam menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global, yaitu yang pertama unsur etisme yang terdapat dalam ideologi marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua unsur individualisme dalam liberalisme, yaitu tidak sesuainya prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima. Yang ketiga kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tentang itu meliputi terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga ancaman integrasi bangsa. C. Aksi terorisme yang menyebabkan investor asing tidak berani menemukan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga menunggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbul oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Perdagangan dan peredaran di Indonesia dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Sumber historis. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalis
sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sila kepercayaan Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama dengan berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk saling menghargai pendapat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga yaitu sumber politis. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara pada kepentingan kelompok atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dari hasil voting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak penyalahgunaan kekuasaan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mengalami tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara terhadap faktor eksternal dan internal. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global. C. Meningkatnya kebutuhan dunia. Faktor internal, pergantian rezim yang berkuasa, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang tergantung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang real dalam yang hidup dalam masyarakatnya. B. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. C. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Ideologi negara sebagai panutan warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus berdasarkan pada prinsip moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa persepsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum.